Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak Maret tahun ini mengakibatkan kemunduran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang seharusnya pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini juga disertai polemik di mana pilkada harus dilaksanakan di tengah pandemi di tanah air. Pemirsa, kita akan ngobrol bersama salah satu narasumber bagaimana pro dan kontra keadaan pilkada di tengah pandemi, Ibu Akmalia, Komisioner KPUD Purworejo. Ya. Pemirsa, bersama saya Putri Rahmadani, hindari geruda-geruduk pilkada pandemi campur aduk. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang ingin mengoleksi salah satu lukisan indah yang berasal dari Borobudur, dari Sang Maestro Istingmedi, Anda bisa menghubungi kami di Magelang TV atau langsung datang ke Istingmedi Studio Arts. Bersama Ibu Akmal hari ini, Ibu, banyak pemberitaan ini terkait pandemi dan juga pilkada yang harus terjadi, di mana kita Indonesia juga memang belum, seluruh dunia belum pernah memiliki pengalaman harus melaksanakan pilkada di tengah pandemi, dan ini dikhawatirkan memunculkan klaster baru. Gimana tanggapan Bu Akmal? Ya, oke. Jadi gini ya Mbak, awal mula memang sudah disetujui oleh dalam hal ini pemerintah, kemudian DPR, kemudian KPU, Bawaslu, dan DKPP itu sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilu. Nah, memang ini sebagai sejarah baru ya, karena pilkada di tengah pandemi ini baru kita laksanakan, bahkan selama kemerdekaan Indonesia ya. Betul. Baru sekarang ini kita melaksanakan pemilihan, dalam hal ini konteksnya untuk memilih kepala daerah di masing-masing kabupaten, di 270 daerah yang melaksanakan. Betul. Nah, ini sejarah baru bagi kita, pilkada kita itu di tengah pandemi COVID-19. Tentu banyak hal yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu kaitan dengan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, yang disebut dengan pemilihan. Kalau konteksnya kami di Purworejo, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Nah, ada prinsip yang harus kita terapkan ketika kita melaksanakan pilkada ini. Yang pertama itu adalah prinsip penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua itu adalah prinsip keselamatan, baik itu dari segi penyelenggara, peserta, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Dan utamanya adalah masyarakat. Ya, jadi ini memang harus kita terapkan betul-betul dalam pilkada kali ini, karena pilkada kita memang kita sadari hal ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang mana kita pun belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berusaha. Namun ya itu tadi, dari segi penyelenggara itu kita berusaha sekuat mungkin, karena hukum yang tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Betul. Hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Iya. Dan salah satu cara terbaik yang mungkin dilakukan saat ini adalah beradaptasi dengan keadaan. Jadi ini tetap harus dilaksanakan. Ibu tadi sempat menceritakan ini pilkada serentak yang dilakukan di Indonesia di 270 daerah. Sejauh ini bagaimana tentang pelaksanaan, persiapan jelang pilkada 2020, Ibu? Jadi di Kabupaten Purworejo kita itu ada 16 kecamatan, ada 494 desa dan kelurahan. Kemudian kita nanti akan ada 1.901 TPS. Ya, selama ini kita sudah merekrut badan penyelenggara ad hoc ya di tingkat kecamatan. Ada PPK di 16 kecamatan, kemudian ada PPS itu di 494 desa. Karena Purworejo ini lumayan unik, kabupatennya kecil tapi desanya
banyak sekali. Ya, Ya, ya. mungkin terbanyak juga di Indonesia ini Ya, ada ya. 494, hampir 500 desa dan Desa. kelurahan. Ya, sudah kita rekrut. Sekarang ini tahapan kita itu adalah perekrutan KPPS. Oke. KPPS itu adalah bagian garda terdepan Yes. pemilihan Pemilihan. ya, karena dia nanti yang akan bertugas di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Oke. Kemudian tahapan kita selama ini kita sudah melewati banyak ya. Kemarin sudah perekrutan badan penyelenggara, Badan penyelenggara. kemudian perekrutan PPDP, kita sudah melaksanakan pemutakhiran data pemilih, kita sudah melaksanakan tahapan pencalonan, sekarang sudah ditetapkan pasangan calon, bahkan sekarang sudah musim kampanye ya, masa kampanye pada tanggal 26 September sampai 5 Desember nanti. Alhamdulillah di Kabupaten Purworejo itu penerapan protokol kesehatan itu masih bagus sekali, sampai sekarang ini belum ada tindakan dari pelanggaran protokol kesehatan yang kita terapkan. Oke. Dari sejauh ini berarti tergolong berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan bersama ya. Insya Allah masih semoga ke depan sampai ke depannya. selalu. Iya. Betul. Apa sih Bu yang penting, paling penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tahun ini, khususnya untuk di Purworejo? Apa yang paling penting? Ya, karena pilkada yang sekarang ini berbeda dengan pilkada-pilkada tahun yang lalu, Betul. periode yang lalu, bahkan pemilihan umum yang kemarin baru saja dilaksanakan tahun 2019. Maka tadi yang seperti yang saya katakan, yang paling penting itu adalah hukum, yang paling tinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Jadi bagaimanapun itu prinsip pilkada yang sekarang ini yang harus menerapkan protokol kesehatan itu tidak boleh dan tidak bisa kita hindarkan. Betul, itu betul. hukumnya wajib, bahkan paradigma yang sekarang kita bangun itu kan sudah berbeda dengan waktu yang lalu. Karena sekarang itu di berbagai tahapan, di berbagai penyelenggaraan itu kita wajib yang namanya mengutamakan keselamatan, baik keselamatan kerja maupun keselamatan masyarakat. Betul. Menjadi salah satu faktor utama adalah keselamatan masyarakat. Betul. Dan juga para penyelenggara tentu saja. Iya. Baik Ibu, ini kita masuk ke break pertama. Kita ada Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, masyarakat Windusari Kabupaten Magelang alih tanam tembakau ke ubi jalar, dan hasilnya mereka bisa panen setiap hari. Ibu Akmal, kita simak bersama berita selengkapnya. Siap. Secara turun-temurun, masyarakat lereng Gunung Sumbing, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, mayoritas berprofesi sebagai petani tembakau dan tanaman sayur. Di kawasan ini, tembakau menjadi komoditas yang menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, dan tentu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Namun itu tinggal sejarah. Sistem tata niaga tembakau yang labil dan cenderung tidak berpihak kepada petani membuat para petani merugi. Ketika hasil tembakau pada kualitas baik, justru harga anjlok. Daun tembakau yang biasanya per kilonya bisa dijual Rp10.000, kini hanya mampu dijual dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.000. Sejak tahun 2013, petani Windusari mencoba keberuntungan baru. Istanto, salah seorang petani tembakau, awalnya hanya coba-coba mencari alternatif dengan menanam ubi jalar di bekas lahan tembakaunya. Tanaman ubi jalar dipilih karena modal yang lebih sedikit dibandingkan tanaman tembakau dan juga cabai. Selain itu, tanaman ubi jalar juga minim dari serangan hama. Upaya Istanto berbuah manis. Komoditas ubi jalar yang ditanam di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ternyata memiliki kualitas yang sangat baik dengan rasa madu yang khas. Kini ubi jalar tersebut dikenal dengan nama ubi madusari. Upaya alih tanam ini terbilang berhasil. Istanto dan petani lainnya mengganti tanaman tembakau dengan ubi madusari. Tercatat sebanyak 358 hektar dari 600 hektar lahan pada 12 desa di Kecamatan Windusari sudah berganti menjadi lahan ubi madusari.
Untuk harga tembakau yang belum mendapatkan hasil yang bagus atau harga yang bagus, karena di sistem niaga pemasarannya itu yang monoton. Jadi pembeli tembakau ini hanya satu, itu adalah pabrik. Gitu. Untuk melakukan diversifikasi ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan di selain tembakau. Jadi dengan adanya tumpang sari, dengan adanya diversifikasi, apabila tanaman tembakonya itu harganya tidak baik di pihak petani, maka tanaman yang lain seperti umbi, kopi, sayur-sayuran dan lain sebagainya itu bisa menggantikan gitu. Untuk perlakuan di saat diversifikasi itu kalau untuk di wilayah Windusari sudah dilakukan dari waktu tahun 2013 untuk di wilayah bawah, kalau untuk yang di wilayah atas itu di tahun 2018 itu sudah dilakukan. Jadi dengan adanya saat-saat pandemik kayak ini, petani di sini sudah melakukan diversifikasi seperti itu, sehingga dengan adanya pandemik seperti ini alhamdulillah tetap bisa lancar. Kalau untuk yang di bawah, yaitu yang berdiversifikasi dengan tanaman ubi, tapi kalau untuk yang berdiversifikasi dengan sayuran, nah ini yang agak sedikit merubah pendapatan karena harganya murah. Kalau di dalam pola penerapan diversifikasi komoditas itu tidak ada hambatan, karena kami di dalam hal pelaksanaannya itu hanya yang penting kami dari petani itu berbuat dan berbuat. Tidak pernah ngajak, dan petani dia hanya mencontoh dengan sendirinya. Nyontoh melok-melok dengan karepe dhewe itu, sehingga dia tidak merasa dipaksa, dan akhirnya kami juga tidak merasa pernah ada hambatan itu tidak mau, ini tidak mau, tidak, karena dia mengikuti dengan sendirinya. Melihat kawannya berhasil, akhirnya ikut begitu. Kalau peran MTCC di dalam hal ini, mereka atau MTCC itu sendiri selalu memberikan support dan selalu memberikan pengarahan untuk diajak yang lebih baik begitu. Permintaan pasar lokal terus meningkat. Bahkan ubi Madusari juga sudah dapat memenuhi pasar mancanegara seperti Singapura dan juga Malaysia. Tentu, para petani berharap agar dapat berdaulat dalam menentukan harga dan tidak dikontrol oleh pihak lain. Sistem tata niaga yang baik dan transparan sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi Mag News Magelang News Magazine. Jadi lebih mudah ya Bu ya, kalau panen setiap hari meski di pandemi tidak ada yang namanya sulit untuk tidak jadi persoalan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Ya. Kita kembali lagi mengobrol mengenai hindari gerudak-geruduk. Meskipun pandemi dan juga pilkada ini campur aduk, tetapi selalu ada solusi di balik semua itu. Tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa faktor utama dan yang paling penting bagi semua ya, bagi kesehatan semua memang adalah keselamatan masyarakat ataupun keselamatan siapapun, baik penyelenggara dan juga seluruhnya. Tetapi di sini kemudian juga ada anggaran tertentu yang kemudian lebih besar ya Bu ya. Betul, ya mungkin ya. Isu ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu isu polemik di mana pandemi harus pilkada juga begitu. Bagaimana tanggapan Bu Akmal? Ya. Jadi untuk pemilihan khususnya di Kabupaten Purworejo ya, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, memang KPU itu sudah mendapatkan hibah dari daerah, dari Pemkab ya, pemerintah daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 47,5 miliar. Okay. Nah ini adalah untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan dalam kondisi normal. Yes. Nah
Di dalam kondisi normal itu kita sudah tanda tangan NPHD yang Ya. sudah disepakati 47,5 miliar itu untuk 1.242 TPS. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian ada pandemi dan kita kemarin sempat tertunda, kemudian akhirnya dilanjutkan lagi di tengah-tengah pandemi ini, ada hal-hal tertentu yang menjadi efek samping dari penyelenggaraan pilkada. Sebenarnya bukan efek samping ya, tapi Beradaptasi. Ya, jadi beradaptasi dari karena pilkada kita di tengah pandemi. Contoh, yang tadinya di Purworejo itu ada 1.242 TPS, Yes. karena sekarang pemilih di setiap TPS itu maksimal, batas maksimalnya dikurangin, Yeah. yang tadinya 800 menjadi 500. Akhirnya kita membengkak TPS-nya menjadi 1.901. Oke. Namun dengan pembengkakan TPS ini tidak kemudian serta-merta kami meminta anggaran lagi kepada Pemkab. Kita hanya efisiensi, kita refocusing lagi, kemudian kita bedah lagi dari anggaran yang sudah kita sepakati dari awal. Baik. Nah, namun karena pilkada yang di tengah pandemi ini tadi yang harus menerapkan protokol kesehatan, Itu dia. harus mengutamakan keselamatan kerja baik dari penyelenggara, kemudian peserta pemilihan dan Pemilih. masyarakat, maka mau tidak mau kita juga harus membekali Yes. penyelenggara utamanya itu ya dengan alat pelindung diri. Yes. Nah, bagaimana kita membekali alat pelindung diri kalau kita tidak disupport dengan anggaran? Ya, Mestinya seperti ya, itu. ya. Nah, maka kemudian dari KPU RI, kemudian dari pemerintah di pusat itu membuat kebijakan bahwa support untuk penerapan protokol kesehatan ini itu memang dari pemerintah di pusat. Ya. Oke. Jadi kita disupport anggaran APBN. Kalau kemarin yang pilkadanya kita APBD, kemudian disupport dengan APBN itu untuk membekali penyelenggara, bahkan membekali pemilih, membekali peserta itu untuk Ya, penerapan ya. protokol kesehatan. Nah, betul. kenapa terutama penyelenggara? Nah, penyelenggara itu kan nanti yang akan berhadapan dengan masyarakat, yang akan berhadapan dengan pemilih. Bagaimana nanti penyelenggara itu yang akan berhadapan dengan Sebagai pemilih? garda terdepan Nah, tadi ya. dia sebagai garda terdepan, dia tidak menerapkan, kemudian tidak melindungi diri, itu kan membuat masyarakat menjadi Khawatir juga. khawatir, was-was gitu kan. Tapi kalau penyelenggaranya kita sudah dibekali dengan perlindungan diri, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja dan masyarakat juga bisa melihat, oh iya pilkada kita sekarang memang di era Pandemi COVID-19. Betul. Dan Meskipun ya kan kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan situasi Betul. kondisi sekarang. Seperti tadi disampaikan, memang kita tidak pernah tahu ini kapan berakhir ya, Betul, Ibu. Dan betul. juga pelaksanaan pilkada ini identik dengan kerumunan, Ya, identik dengan semua ini pengumpulan menjadi satu tempat ketika pemilihan gitu. Pengumpulan Ini massa gitu pengumpulan ya. massa gitu. Ini adalah hal yang menjadi suatu kelumrahan jika ini terjadi di kegiatan-kegiatan normal, Betul. di kehidupan normal. Tetapi di kehidupan new normal saat ini Iya. tentu itu tidak dibenarkan begitu betul. kan, Ibu. Iya, iya. Maka kemarin ya tadi yang saya bilang bahwa kita sekarang mengubah paradigma kita. Contoh di tahapan kampanye yang dulunya itu kita bisa mobilisasi massa, Betul. kita bisa melaksanakan kegiatan kebudayaan misalnya ya, kita bisa melaksanakan kegiatan sosial. Ini semua sudah dibatasi semuanya. Iya. Bahkan metode kampanye yang dulu pertemuan terbatas itu dibatasi maksimal 1.000 orang di dalam Yes. ruangan atau gedung. Sekarang itu dibatasi juga. Paling banyak pesertanya itu bersama semuanya itu Oke. paling banyak 50 orang saja. Oke. Nah, itu Dari 1.000 iya, karena sekarang Jadi ini 50. dari 1.000 jadi 50. Karena di era yang sekarang ini di tengah-tengah pandemi kita memang dorong semuanya dilaksanakan melalui virtual sebenarnya. Ya. Ya, maka kita berapa kali sudah mensosialisasikan kepada peserta pemilihan ini bahwa ayolah kampanyenya kita juga mengedukasi masyarakat Oke. bahwa sekarang kita juga harus adaptasi dengan keadaan. Nah, sekarang juga eranya teknologi informasi ya, Yes. kita sudah tidak bisa memungkiri lagi. Maka ayo juga kita dorong masyarakat untuk kita mengedukasi masyarakat tentang hal-hal ini. Betul. Tadi Ibu menyampaikan bagaimana masyarakat harus beradaptasi juga dengan digital Iya. teknologi Betul. begitu, dan juga keadaan memang yang mengharuskan seperti itu.
Bagaimana Ibu kemudian proses sosialisasi? Tadi sempat menjelaskan menjadi salah satu tugas utama untuk terus mensosialisasikan, Iya, mengedukasi masyarakat. Gimana Ibu proses sejauh ini di KPOD Oke, di Purworejo? tengah keterbatasan kita untuk mobilisasi massa ya, untuk mengumpulkan masyarakat, untuk mengumpulkan pemilih, itu kita tidak pernah lelah untuk melaksanakan sosialisasi. Kita pakai cara media apa saja yang bisa kita laksanakan. Kita sudah memperbanyak sosialisasi kita dengan medsosnya KPU. Nah, kemudian kita juga ada metode-metode yang itu kira-kira menarik masyarakat khususnya kaum milenial nih untuk bisa melihat medsosnya KPU. Kemarin kita ada lomba vlog, besok kita masih ada lagi lomba poster misalnya, kemudian besok masih ada lagi lomba artikel. Nah, ini untuk menarik para pemilih, kemudian untuk bisa melihat media sosialnya KPU. Oh, ini loh ada informasi-informasi yang penting untuk masyarakat melalui media sosialnya kita. Betul. Nah, itu dari segi virtual yang kita lakukan. Kalau dari segi pertemuan langsung itu memang kita sudah banyak kurangin. Ya. Tetapi meskipun seperti itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita punya resource di bawah itu banyak sekali. Badan penyelenggara, kita punya PPK, kita punya PPS, bahkan nanti kita punya KPPS. Nah, ini juga mereka yang nanti melaksanakan sosialisasi secara langsung bertemu dengan masyarakat. Karena dia juga yang di garda terdepan juga untuk langsung bersentuhan dengan warga. Nanti kita ngobrol lagi bersama Bu Akmal. Ini kita masuk ke segmen Make Voice. Ini adalah jurnalisme warga Magelang. Apa kata masyarakat Magelang mengenai kinerja pemerintah saat ini dan juga seperti apa harapan mereka untuk pemerintahan di masa mendatang. Kita simak bersama pemirsa Make Voice, jurnalisme warga Magelang. Manusia yang berbuat jahat. Saya kira bagus sekali. Dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang. Cukup bagus ya kerjanya. Karena terlihat dari tatanan kota yang cukup bagus. Pedagang-pedagang juga fasilitas pengaturan daripada pedagang cukup rapi. Masalah ekonomi yang bikin wira swasta pekerjaan itu kalang kabut, kurang banyak kerjaan, ekonominya lemah. Kota terlihat indah, nyaman, mungkin ya termasuk salah satu kota terbersih di Jawa Tengah ya. Bisa mengayomi masyarakat lemah, bisa memberi pekerjaan kepada yang penganggur-penganggur yang masih banyak. Harapannya itu bisa memajukan Kota Magelang lagi, terus nanti kalau yang belum dibenah-benahi, contohnya ya kayak infrastrukturnya masih gimana gitu, nanti bisa dibenahi. Harapan saya untuk calon wali kota Magelang pokoknya lebih baik dari yang kemarin. Kalau harapan saya untuk wali kota Magelang untuk ini, moga-moga bisa menjadikan kota Magelang lebih maju lagi dan istimewa lagi. Harapan saya untuk pemimpin yang akan datang semoga lebih amanah lagi, lebih maju lagi, dan lebih untuk kedepannya kota Magelang semakin maju untuk menjadi kota jasa yang paling the best. Menambah fasilitas yang bisa memudahkan masyarakat untuk dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Iya, tukang becak yo di carane Jawa niki saged dopeni ngoten. Ya, pemirsa, tadi kita dengar bagaimana masyarakat menyuarakan suaranya untuk para pemimpin di masa mendatang. Tadi Ibu Akmal sempat bercerita di mana peran pentingnya digital media di situasi seperti ini. Kita juga tidak memungkiri ya Bu ya, semua orang kalau stay at home, working at home, ibadah di rumah, pegangannya hanya gadget. Semua berkutat di situ. Dan sebenarnya ketika pelaksanaan pilkada ini juga dikhawatirkan jika dilaksanakan di tengah pandemi, banyak yang mengkhawatirkan ini akan menjadi munculnya klaster baru gitu. Dan tentu saja kami percaya bahwa pemerintah dan juga melalui KPU berusaha maksimal untuk
memaksimalkan potensi pemilih secara maksimal agar tetap memilih gitu. Iya, peningkatan partisipasi. Yes, betul. Dimana kita juga tidak bisa pungkiri meskipun digital platform semakin naik, pamornya semakin berkembang begitu, tetapi juga tidak semua paham betul tentang penggunaan social media atau digital platform. Ya, paling tidak kita menyasar sebagian dari masyarakat kita melalui digital platform tadi ya. Karena sekarang ini apa sih ya yang informasi tidak sampai ke masyarakat, bahkan masyarakat yang tidak pegang gadget pun dia bisa mendengar informasi dari kalau di Jawa itu ada namanya gedok tular gitu ya. Kalau ada informasi sedikit saja yang viral itu di medsos itu masyarakat itu banyak yang tahu. Kekuatan gibah ya Bu. Kayak Bu Tejo ya gitu. Ya, jadi seperti saya sendiri rumah saya di desa, Mbak, yang betul ya, asli rumah asal saya itu di desa. Saya sering ketemu dengan tetangga-tetangga yang dia tidak terbiasa dengan gadget, tapi dia begitu tahu informasi yang viral di medsos. Saya juga agak heran ya, spiritual juga nih, heran juga bapak tua ini kenapa bisa tahu informasi yang sekarang viral di medsos. Nah, ternyata tadi tidak hanya orang yang familiar dengan gadget yang bisa menerima informasi, tapi juga dengan tadi kalau di Jawa yang gedok tular tadi. Nah, ini yang kita manfaatkan karena kita punya resource di bawah. Jadi tidak hanya yang kita sasar itu tidak hanya pemilih yang kaum milenial atau pemilih muda, pemilih pemula atau pemilih setengah tua gitulah ya. Tapi juga kita menyasar ke semua elemen masyarakat, bahkan di daerah-daerah terpencil. Nah, ini kita dorong betul penyelenggara kita, resource yang ada di bawah kita untuk memberikan sesuatu informasi kepada masyarakat. Nah, tidak hanya saja untuk berpartisipasi ketika hari pemungutan dan penghitungan suara sebenarnya, tapi ketika semua tahapan itu masyarakat ikut berpartisipasi, nah itu kan kualitas demokrasi yang akan kita bangun sebenarnya di masyarakat. Betul. Iya, memang tidak bisa dipungkiri kalau teori in English-nya mungkin the word of mouth, tapi kalau di kita ini gibah ya Bu ya. The power of gibah itu tidak bisa dipungkiri. Seperti tadi, mungkin salah satu cara untuk biar tepat mensosialisasikan adalah memviralkan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya gibah dalam tanda kutip ya, yang kita gibahkan itu apa? Nah, ini yang mungkin kita dorong kepada masyarakat. Ayolah gibah rame-rame. Tapi yang kita gibahkan itu tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo gitu misalnya. Tentang sekarang sedang tahapan apa sih di pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo? Ayo kita gibahkan itu. Seperti apa pemimpin yang akan memimpin Purworejo mendatang. Ya, kita juga informasikan kepada masyarakat secara luas bahwa kita di Purworejo itu kan sudah menetapkan pasangan calon. Nah, ini loh pasangan calon yang nantinya bisa dipilih oleh masyarakat. Silahkan untuk dilihat seluas-luasnya apa sih yang ditawarkan oleh mereka untuk masyarakat di Purworejo. Kita pampangkan secara nyata kepada masyarakat ya, dengan berbagai bentuk. Kita ada bentuk leaflet ada, kita poster ada, kita media sosial juga ada, bahkan yang kita pampangkan nanti di setiap balai desa atau kecamatan itu juga ada. Nah, itu salah satu cara untuk memviralkan. Ya, bukan menspiralkan. Bukan. Jangan ya. Memviralkan informasi-informasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Sejauh ini bagaimana Ibu? Kalau respon dari masyarakat sendiri tentang sosialisasi dan juga proses dalam pelaksanaan pilkada? Memang masih beragam sih ya dari respon masyarakat. Kadang-kadang itu kalau kita sosialisasi ya langsung ditembak siapa calon yang nanti akan kita pilih Kalau penyelenggara ditembak seperti itu kadang-kadang yang tidak biasa gelagapan juga. Betul. Tapi ini juga yang harus kita wanti-wanti betul kepada penyelenggara, karena kita sebagai penyelenggara kan harus bertindak senetral mungkin. Kita tidak boleh tidak setara kepada peserta pemilihan. Nah,
kita memberikan informasi seluas-luasnya itu kepada masyarakat, itu informasi yang berimbang, samalah ya dengan pers porsi ya, media betul, memberikan informasi secara berimbang kepada masyarakat bahwa inilah yang akan nanti masyarakat pilih. Silahkan pilih yang mana, terserah yang ada di surat suara tentunya. Jangan milih yang lain ya. Ini suka ngaco kadang ya netizen ya. Iya Ibu, kalau berbicara mengenai netizen dan juga bagaimana masyarakat memilih itu tentu beragam gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri menurut saya. Bersikap neutral itu adalah tantangan terbesar. Iya. Tapi ini sudah menjadi, ini sebenarnya bukan lagi tantangan ya untuk tapi suatu keasikan tersendiri kita menghadapi berbagai macam ragam karakteristik masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Saya juga terbiasa sosialisasi di pelosok-pelosok ya. Kita ada program sosialisasi di tempat terpencil gitu misalnya. Kita juga menyasar sosialisasi di tempat yang partisipasinya masih rendah. Nah, itu yang menjadi sebab partisipasi rendah ternyata bukan hanya karena masyarakat tidak antusias, tapi memang banyak masyarakat itu yang menjadi yang urban. Itulah yang bekerja di luar daerah, yang pada hari pemilihan dia tidak bisa pulang untuk memilih. Apalagi kondisi seperti ini ya, Bu ya. Kemudian karakter-karakter itu kita hadapi dengan gembira. Karakter dihadapi dengan gembira. Betul. Emang seperti apa Bu karakternya? Kan banyak sekali ya karakter seperti kita mungkin atau seperti Bu Tejo gitu. Kalau ini warga masyarakat di Kabupaten Purworejo itu karakternya seperti apa? Ya beragam, macam-macam. Ada yang ketika kita datang untuk sosialisasi itu ada yang menginginkan materi, ada yang menginginkan informasi, ada yang tanya harus milih siapa, ada yang tanya harus milih siapa, ada yang tanya kita dari bank mana misalnya. Atau kita dari dipikir apa ya? Sales gitu ya. Dipikirnya kita mau menawarkan dipikir sales girl. Dipikirnya kita mau apa gitu. Ada lagi malah yang karena sekarang ini di musim Covid ya, banyak bantuan dari pemerintah. Kita turun malah dikira kita mau beri bantuan dari pemerintah. Iya gitu. Jadi banyak ya hal-hal kejadian menarik di sana. Tapi kita menghadapi dengan gembira. Iya, betul. Di mana memang pesta demokrasi juga harus dihadapi dengan gembira ya Bu ya. Namanya juga pesta. Kan, ya? Betul. Apa sih Bu harapan untuk warga Purworejo atau keadaan pilkada di tengah pandemi di tahun ini? Ya. Harapan dari penyelenggara pemilu pasti ya, yang pertama itu pasti peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas demokrasi pilkada di Kabupaten Purworejo. Nah ini yang akan kita lakukan yaitu tadi mengedukasi masyarakat. Kita ada program namanya pendidikan pemilih atau voter education. Nah kita mengharapkan masyarakat jangan lelah untuk selalu berusaha atau berikhtiar untuk demi majunya Kabupaten Purworejo, demi lebih baiknya Kabupaten Purworejo, demi sejahteranya Kabupaten Purworejo. Tentu karena untuk masyarakat, kembali kepada masyarakat itu sendiri. Karena di mana pelaksanaan pilkada ini juga akan kembali untuk bukan serta-merta ini menunda ataupun bukan serta-merta dengan ada alasan-alasan karena alasan demokrasi oleh rakyat kepada kembalinya kepada rakyat. Iya, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada calon pemilih untuk nanti di tanggal 9 Desember 2020 Ibu? Kepada calon pemilih atau kepada pemilih yang ada di Kabupaten Purworejo, yang pertama silahkan untuk memastikan namanya ada di daftar pemilih. Itu penting. Meskipun tidak ada di daftar pemilih, kalau dia memang punya hak dan punya KTP elektronik, dia masih bisa memilih. Tetapi alangkah lebih baiknya karena yang pertama itu adalah masuk ke daftar pemilih. Nah, silahkan berpartisipasi masyarakat, cek data diri dulu, masuk belum ke daftar pemilih. Bisa mengecek melalui www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Di situ tinggal tulis aja pakai gadget, tinggal tulis aja nama, kemudian NIK, nanti akan muncul dia di TPS mana. Kalau belum muncul, bagaimana caranya? Bisa langsung lapor ke PPS tempat. Nah, yang pertama itu pastikan nama terdaftar daftar pemilih. Kemudian setelah itu berpartisipasilah
di semua tahapan. Oke. Sekarang ini tahapannya adalah kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Silahkan masyarakat berbondong-bondong untuk mencari informasi dalam artian berbondong-bondong dalam artian bukan berkerumun karena semuanya sekarang tidak boleh berkerumun. Kita harus membatasi diri, kita harus menjaga jarak. Namun berbondong-bondonglah untuk mencari informasi melalui media-media yang sudah kita sediakan. Sekarang luas, banyak sekali media yang bisa bisa digunakan untuk mencari informasi. Kemudian jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 datanglah ke TPS untuk memilih, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oke, terima kasih banyak. Ibu Akmal tadi bilang pertama pastikan nama Anda. Kemudian saya teringat, saya belum memastikan nama saya ini sudah ada belum? Ini penting. Ini penting ini ternyata ini jadi satu faktor penting. Terima kasih banyak Ibu Akmal sudah menemani ngobrol hari ini. Hindari gerudak-geruduk meskipun pilkada pandemi campur aduk, tetapi kita bisa menghadapi semua bersama melalui protokol kesehatan. Nanti kita ngobrol lagi Bu, jaga kesehatan juga. Siap. Sukses untuk semua pelaksanaan. Amin. Sukses juga untuk Magelang Dikti. Terima kasih banyak Ibu Akmal. Itu tadi obrolan menarik bersama Ibu Akmal dengan tema kita hari ini, yaitu hindari geruda-geruduk pilkada pandemi campur aduk. Memang semua selalu ada resikonya, tetapi apa yang sudah dilaksanakan pemerintah dan juga beserta KPU itu semua untuk menjaga keselamatan masyarakat, itu menjadi hal yang penting. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa.